Nah, ini nasi goreng yang gua bilang endul seendul-endulnya. Bener, Bu. Ya Sumpah, kan? enak banget. Enak banget. Rasanya, bawang putihnya, bumbu-bumbunya, plus ditaburin bawang goreng. Enak banget. Gue pesan nasi goreng yang manis pedas. Aku pesan Asli nasi goreng enak. biasa karena aku orangnya biasa aja, tapi cintaku tidak biasa. Iya. Tapi semua pas lagi nonton begini paling enak makan nasi goreng ya Allah. Malam-malam, aduh. Surga dunia. Sekarang jam berapa sih, Man? Jam 10 ya, bodo amat. Bodo amat ya. Enak kok, asli. Tapi kepedesan gue. Pedas tapi enak. Woi, ngapain di malam-malam? Buset, jam 10 malam, nasi goreng porsi jumbo begini. Mohon maaf, gue bukan kaget, malu. Gue sih bukan nasi goreng jumbo, Portugal. Apa tuh? Porsi tukang gali. Oh ya Allah, Buset. banyak banget ya, Say. Katanya cita-citanya ini punya tubuh Miss Universe. I am. Malam-malam begini, asik mereka menyantap. Aduh, aku jadi malu, Say. Kita makannya udahan dulu ya, Say. Udah, Say. Enak, enak banget sumpah. Jadi halo, sahabat manja dulu. Aku mau sapa dulu nih teman-teman. Ayo kita duduk sini. Kebetulan hari ini di rumah kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu ada Tommy. Thank you. Hey, siapa dia? Nanti kita kenalan sama dia lebih banyak lagi ya, Say. Bentar, anyway, ini kurang kesini, Say. Iya boleh. Nah, gitu. Sebelum kita boleh sapa dulu. Kita manggilnya sahabat-sahabat manja. Oke, hai sahabat-sahabat manja. Sahabat. Syabat. Yes. Manja. Sahabat-sahabat manja. Yeay, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi sama Andra dan Risma di sini di Cabidut. Nah, kenapa sih hari ini tiba-tiba ada Tommy? Oke. Karena Andra sama Risman itu emang sudah terkenal, ada hashtagnya pengen kurus, Say. Tapi, Bu, lihat. Tapi Mentil kurusan ini. gue ya, Beb. Hah? Ya gue juga kalau digini nak. Tapi gini, Beb, tuh. Dung. Pengen lu. Jadi sahabat manja, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah Tommy. Boleh diperkenalkan dulu? Opening number. Opening number ya. Mentang-mentang gue pernah ikut pageant pada masanya. Kita bahas itu nanti. Pastinya. Oke, orang biasa panggil gue Tom. Instagram account gue juga pakai Tom, jadi bisa panggil Tom biar kita lebih akrab. Oke, biar Tom. lebih dekat. Tom without cat. Ya, Tom Tom without cat, Bu. cat. Tom tanpa Cat. Jerry. Oke. Kalau Tom and Jerry jadi label undangan, Bu. Ya, Iya, selalu. jadinya Oke, Tom. beda ya kalau yang ini biasa WO ya, bisa dapat job dari WO begitu Nah ya. dia. Oke. Bukan. Oke, jadinya gue itu sehari-hari ya bekerja, pastinya kalau nggak bekerja nggak bisa makan. Bener, Say. Dan gue senang workout. Iya, Dan Say. kebetulan tamat sekolahnya tentang nutrisi. Yes. Jadi bisa dibilang nutritionist nggak sih? Nah itu gue sedang bingung juga dengan terminologi nutritionist itu di sini. Yang jelas gue tamat sarjana gizi. Wow, luar biasa. Nah, berat Bu. Gue tamat sarjana gizi dan pernah belajar tapi non degree, jadinya bukan master ya, di Thailand tentang nutrisi. Sawadee-krap. Boleh dong kenalin ini apa? Oke. Pakai bahasa Thailand. สวัสดีครับทุกคนครับผมชื่อทอมครับมาจากกระดิ่งสมปองครับแล้วก็ตอนนี้ครับเพื่อนพี่อันดราครับพี่ริสมา Hai. ยินดีที่ได้รู้จักครับ Kap. Kap. kita nonton dengan kap bersama-sama. Tom Yum Kap. Ya, Kap seperti itu. lalu ditangkap. Ya, benar banget. Sehingga di sosial media gue kadang-kadang membagikan informasi tentang bagaimana mengatur pola makan, pola workout. Apalagi gue sendiri pernah berpengalaman sebagai anak remaja obes. Serius? Ya. Wow. Bohong banget. Jadinya dulu waktu Enggak, gue Bu. Oke. Jadinya ketika gua SMP, Richman ini gak ada apa-apanya. Gua lebih besar daripada Richman dengan serius? tinggi yang pasti lebih pendek. Namanya juga anak SMP. Wow, Seperti wow, itu. ini menarik banget ya, guys. Ya, itulah yang membuat gua akhirnya belajar nutrisi. At least kepake buat diri gua sendiri. Terus jadi Indra, Tommy ini merupakan adik kelas gue. Sombong sedikit ternyata satu fakultas dia gizi. Oh, nice. Iya, dan makanya terus sekarang dia kan
lagi rajin-rajinnya nih menginspirasi orang-orang macam kita di YouTube terutama gitu tentang gimana sih pola ya seperti apa yang memang proper biar yang menggemai-gemaikan seperti kita ini bisa dapat tubuh yang proporsional. Tapi sebelum kita mulai semua perbincangan menarik kita hari ini, boleh nggak Tom kasih ininya nama Instagram YouTube-nya dan YouTube supaya sebelum mereka memulai mereka bisa stalking dulu nih. Oke, boleh banget. Instagram gua @tomluis3 Tom Luis 3. ya, dan YouTube-nya juga Tom Luis YouTube channel. Nah, Tom Luis YouTube channel, di situ kamu bisa dapetin tips dan trik perjalanan tips dan biasa trik. Ya. Gue serasa buka biro ini ya, biro tour dulu pada zamannya top banget ya. Tour and travel. Oh iya, sebelum pandemi ya, Wak. Iya, sekarang. Sekarang menangis. Oke. Jeng jeng. ku menangis. Nah, pasti Tom enek. Iya, Enggak. maaf ya. Enggak, Tapi kita udah siapin kantong kresek depan. Oh iya Oke. benar. Kalau mau itu Enggak, itulah multi talenta teman-teman gue ini. Dan Kamu multi happy. selain multi talenta juga multi level marketingnya. Iya, udah lengkap. Ya. Oke. Apa multi level marketing sebutin? Oke, Oh, kalau begitu. Bapak Laika. Jafra Siandra enggak? Jadi Sobat Manja semua, aku tuh seneng banget hari ini karena bener-bener kita kan emang punya hashtag pengen kurus. Siapa sih orang-orang yang gembala nggak pengen kurus? Tapi walaupun ada orang-orang kurus yang pengen gembala, Beb. Ada juga ya. Namanya manusia nggak pernah puas gitu. Nah, Tom di sini hadir. It's a blast for us. Yes. Karena kenapa? Thank Karena you bener-bener for having nasi me. goreng yang lagi kita makan nih. Bener. Jadi kita emang gitu. Kita tuh pengen banget kurus, tapi kita juga nggak bisa stop untuk makan. So, kamu punya nggak tips simple aja? Gimana sih cara kita punya mindset untuk bisa kurus? Sebenarnya untuk mendapatkan badan yang ideal itu simpel banget. Nggak perlu beli macam-macam di e-commerce, di sosial media. Yang perlu kita miliki adalah mindset. Jadinya mindset kita harus kalau kita makan yang sehat, pasti badan kita akan sehat. Dan itu adalah cara kita respect ke diri kita sendiri. Itu yang paling Kalau gue utama. respect dengan diri sendiri, gue makan yang banyak dan enak, Bu. Oh iya, Respect, reward untuk reward. diri. Nah, Salah ya? karena sebenarnya gini, masalah kita makan makanan yang berlebihan, nutrisi yang tidak seimbang itu bukan cuma masalah kita jadi gendut. Seperti kita ketahui kalau badan kita tidak fit, itu juga, dan kita di status gizi yang berlebih, atau biasa orang kenalnya obes atau overweight, itu kita prone atau mudah untuk mendapatkan masalah-masalah penyakit lainnya, yes. seperti jantung, diabetes, dan benar. sebagainya. Gue tuh ya mulai insecure sebetulnya itu ketika kemarin medical check up di akhir tahun dari kantor. Hasilnya adalah jeng OB1. Oke. Udah masuk Kalau udah obesitas tingkat 1. OB1 gue apa ya? Di situ, dan memang jadinya kemarin lanjut ke berbanding lurus dengan kolesterol. Ya pasti. Asam urat. Yes, I am. Yes, itu. Asam ya. urat juga naik, kemudian gula darah juga meningkat. Yes, betul Oke. banget. Sama banget kayak Risma nih, Sobat Manja. Jadi pengalaman aku, kenapa sampai akhirnya ada hashtag pengen kurus itu gara-gara itu. Makan, pokoknya serba kacang makan hari itulah pokoknya. Tiba-tiba nggak bisa jalan. Asam urat naik ya. Bener, aku nggak tahu kalau ternyata aku punya asam urat kan. Tiba-tiba cek darah nih di apotek yang bisa cek darah. Hasilnya keluar gula darah yang supposed to be orang itu normalnya 7 ya kalau nggak salah. Aku 27. Oke. Dan ingat gak sih lu dulu yang pas all you can eat kita makan bareng besoknya? Iya. Beb, gue nggak bisa jalan karena makan all you can eat pun itu daging Oke. ngaruh juga ya. Jadinya sebenarnya kita itu makan apapun itu nggak ada makanan yang jahat. Kalau makanan jahat tuh nggak diciptain dong sama Oh Tuhan. benar sih. Tapi semua itu harus kita atur porsinya. Banyak yang bilang kalau diet nggak boleh makan karbo sama sekali, Iya, iya. Nah, atau ada yang betul. bilang nggak boleh makan nasi sama sekali. Iya. Sebenarnya menurut yang gue pelajari, karbohidrat itu diperlukan tubuh kita at certain point. Karena otak manusia itu bisa bekerja dengan adanya gula yang dari nasi, Oh, dari iya. karbo itu. Karbo, tapi karbo juga nggak harus nasi kali ya? Ya kan, Bisa diganti. jadinya karbo itu memang nggak harus nasi, dan kita bisa pilih karbohidrat yang lebih banyak senyawa antioksidannya. Seperti kita lebih baik memilih
beras merah, atau nggak mesti nasi melulu, kita bisa makan pasta dan sebagainya. Beras merah, Andra makannya beras kencur ya. Ya seperti itu. Nggak apa-apa, beras kencur juga sehat, banyak antioksidannya, makanya sering dibikin jamu kan. Iya, tapi nggak kenyang ya. Dan porsinya juga yang harus kita kontrol seperti itu. Seperti tadi gue bilang, karbohidrat itu juga dibutuhkan tubuh kita, tapi tentunya nggak berlebihan kan. Begitu juga dengan protein. Orang kalau mau membentuk otot identik dengan makan protein, tapi nggak boleh berlebihan juga at certain point. Dan kebutuhan gizi kita itu berbeda antara satu dan yang lain. Benar. Jadinya kita nggak bisa menyamakan tuh diri gua dan diri lo, meskipun memiliki tinggi badan misalnya yang sama, tapi bisa aja kebutuhan kita berbeda tergantung aktivitas. Betul. Makanya aku seneng banget nih hari ini kita kedatangan orang yang bukan hanya bisa ngasih kita tips and trick soal gimana cara kita bisa reduce our weight ya, tapi dari sisi gizi. Jadi bener tepat banget nih sasarannya. Jadi buat sahabat Manja yang ada di rumah, kalau mau nanya boleh langsung ditanyakan. Gimana caranya? Kita Gue jadi bingung, ini gue kita ini live streaming loh. Kayak gitu. Ngomong depan mata kayak mata gue tetap tertuju pada nasi goreng ini. Seperti itu. Yang penting kita tuh pola pikirnya. Jadi segala makanan tuh kita boleh makan, tapi dengan pengontrolan. Meskipun buah-buahan itu identik dengan sehat, tapi buah itu juga mengandung gula. Jadinya bener. Ada kan yang bilang kayak ada kemarin selebriti yang sempat cerita, gue nggak makan apa-apa, makan buah. Awal-awalnya tuh lama-lama karena gue makan buahnya makin banyak, kok gue naik lagi. Makanya semangka kali kalau gula itu buah itu juga mengandung gula. Jadi semua itu ada at certain point kayak gitu. Bener. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus. Iya, nggak ada yang berlebihan, itu semua itu nggak bagus. Dan selain gula, selain buah yang mengandung juga lebih suka. Ya Allah, Bel. Gula. Ih, banget ya. Nyambungnya kayak Elvira Kaisi. Hei, Ratu Dangdut kayak buat gitu. Bunda semua Ratu Dangdut. Umi LP. Nah, boleh nggak? Bentar lagi Umi datang nih kali ya. Cuy. Kan kereta malam. Jugi juk. Tom, boleh nggak sih? Aku tuh ya orang yang sangat susah untuk termotivasi sama omongan orang. Tapi karena ada orangnya di depan, maksudnya baca apa, halo inilah pengalamanku dulu aku gitu. Itu kalau baca atau nonton tuh kayak Bu gitu. Karena kan banyak juga sekarang orang selalu bilang gue dulu itik buruk rupa, padahal kalau kita lihat fotonya dari dulu udah keren kan. Kayak aku dari kecil udah gemes aja. Nah, boleh nggak diceritain dikit aja gimana sih dulu masa kecilnya yang katanya gembala itu, gembala tuh gembul ya Beb. Terus sampai akhirnya udah di briefingnya kalau nggak sebagian teks hilang. Sampai akhirnya kamu berubah menjadi bertransformasi menjadi seperti ini. Oke, jadinya gue tuh obes di SMP. Obes? Level As in obes? Obes, jadi seperti gue bilang gue lebih besar daripada Richman. Fotonya ini guys. Tring. Nggak ada. Bisa kepoin IG gue. Bisa kepoin IG gue aja. Banyak kerjaan kita. Oke. Nah, terus akhirnya ada satu waktu gue dengar cerita diabetes lah, kakinya harus dipotong. Terus, ya kan waktu kecil kan kita dengarnya serem-serem kayak gitu. Betul. Pada awal-awalnya sih nggak peduli, udah dibilang jangan makan terlalu banyak, gue sih nggak peduli ya. Namanya itu nasi goreng bisa 5 mangkok loh untuk anak SMP. Bener, setuju banget. Enak-enaknya, nah berolahraga pun malas kayak gitu. Hingga akhirnya gue mulai sadar bahwa kalau tubuh kita itu nggak sehat, kita nggak melakukan rutin exercise. Dan perlu diklarifikasi di sini bahwa rutin exercise itu nggak mesti semua daftar jadi membership gym ya. Ya yang penting kita berolahraga secara rutin, seperti itu, ada aktivitas fisik. Bisa jogging, gerak dan keringatnya. Iya, seperti itu, karena olahraga itu juga bagus untuk metabolisme kita, untuk sistem peredaran darah kita dan sebagainya. Oke, hingga suatu waktu gue itu dengar cerita yang kayak gitu, mulailah gue berpikir, wah kalau gue kayak gini nanti gue sakit, gue repot kan. Nah itu dalam pikiran gue yang masih anak SMP itu. Akhirnya mulailah di SMA gue renang tuh seminggu 5 kali. Wih, seminggu 5 kali. Ya, tapi itu dulu. Iya, jadi setiap pulang sekolah soalnya pasti berenang. Makanya waktu di rumah. Di rumah.
Itu tidak perlu kita bahas di sini. Iya, berarti memang dasarnya memang orang kaya. Iya. Pulang bisa berenang di rumah. Di rumah tetangga maksudnya. Nah, jadinya waktu SMA itu makanya gue hitam kan setiap sore pasti berenang. Dulu hitam. Iya, waktu SMA. Aduh, kirain sekarang Nah, say. dia hitam kita apa? Jadi waktu SMA itu mulailah berenang. Jadi waktu SMA itu badan gue ya biasa aja, udah mulai berkurang berat badan tapi tidak terbentuk gitu ya, cuman ya Kayak gue gini ya sekarang ya. langsung aja gitu Bukan kan. langsung. Nggak Nah, ada gininya gitu nggak ya. ada Akhirnya, Akhirnya. ya terus akhirnya di tahun 2008 Mhm. itu mulailah gue jatuh cinta dengan dunia fitness. Oh, seperti berarti itu. pas lu kuliah dong. Iya, jadi waktu SMP itu gua ya renang SMA itu berenang kan. Ya, jadi badan gua mulailah Kencang. berangsur-angsur untuk Reduce. jadinya status gizinya itu udah normal, tapi ya belum terbentuk kayak Iya, gitu. iya, iya. Terus kalau SMA kan masih bisa basket segala Iya. macam kan. Nah, beranjak ke kuliah itu kan kegiatan macam basket dan segala macam udah mulai berkurang. Susah. Apalagi kampus kita terkenal dengan tugasnya yang bejibun ya. Nah, karena gini, waktu di kuliahan itu kan teman-teman kita, gue tuh memiliki banyak teman di fakultas-fakultas lainnya. Sehingga jadwalnya kan pasti simpang siur Simpang ya. siur, betul. Jadinya ketemu main basket itu ya paling-paling seminggu sekali aja kagak kan. Sehingga gue mulailah mencari olahraga apa nih yang bisa gue lakukan sendiri, tidak bergantung pada jadwal orang lain. Nah, itu salah satu tipsnya juga, kita tuh kalau mau mulai workout, carilah yang kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan kita juga menyukai itu. Oh, iya. Jangan karena semua orang lagi pada olahraga A, Sepeda sekarang misalnya sepeda. ya sebut semua. saja sepeda, terus lu sebenarnya nggak suka sepeda, lu jalanin itu akhirnya Iya, iya, iya. lu beli sepedanya lu udah kepikiran, ngegoesnya juga kepikiran, yang ada kita sakit bukan karena, atau kita turun berat badan bukan karena olahraganya, Olahraga. tapi karena Stres. mikir harus Iya. bayar cicilan sepeda. Benar. Itu setuju Iya. banget sih poin itu. Jadi yang pertama itu yang carilah olahraga yang cocok dengan jadwal kita. Gue berpikir pada waktu itu kalau gym, dulu kan kita kuliah itu mulai jam 8 jam 9. Yes, Nah, betul, kalau betul. nge-gym itu kan pusat kebugaran buka jam 6. Iya, iya. Jadinya dulu tuh ketika di Bogor itu jam 5 gue berangkat dari kosan. Dan jam 5 subuh. Iya, mau nggak mau kan ya. Gimana sih, sorry? Jadi dulu kan saya bersekolah kuliah itu di Institut Pertanian Bogor di Kamaga. Iya, kan kita satu kampus, satu Oke. fakultas. Nah, Di mana kok gua nggak kepikiran gitu maksudnya gue zaman dulu. nge-gymnya itu ada di daerah Cimanggu atau di Bantarjati, Ah, cuma jauh amat lu dulu ngekos di Perwira. Edan. Ya. Ini Pak, penonton Bapak kagak tahu. Nggak, makanya ini gue jelasin, sorry. Jadi kosan ini kita jangan ngomongin IPB Dramaga pada saat ini yang udah maju berkembang banget. Pada zaman kita tuh dulu 2000, gue angkatan 2006 lo, Gue masuk 2008. berarti beda 2 tahun ya. Pada saat itu Lama masih banget yang ya, 8 tahun tua ya. jadi dan dia nih bener-bener kalau dari sini kayak dari kita Bintaro itu ke mungkin Blok M. Gue kalau arah ini gue tidak. Mungkin ya, maksudnya Paham. perjalanannya gitu, meskipun nggak terlalu jauh, macet biasanya. Tapi kalau pagi-pagi belum macet kali ya. Ya jadinya gue dulu itu pagi-pagi jam 5 berangkatnya 5:30 teng udah sampai di gymnya kan. Nge-gym. Nah, waktu awal-awal gue nge-gym tuh gue tidak terlalu ingin membentuk otot. Yang penting gue fit atletis gitu kan. Nah, jadinya latihannya juga 1 jam cukup. Jam 7, jam 8 gue udah sampai di kampus lagi. Karena biasanya gue malasnya kalau sepulang kuliah, kita kan Bogor kota hujan ya. Biasanya tuh kalau udah sore-sore udah hujan kan, ribet lagi. Becek, nggak ada ojek. Ya. Oh, situ Kalau- kita Laura. Nah, kalau pakai mobil nggak sampai, kalau pakai Bener. motor basah kan? Bener, Kayak bener. gitu. Tapi sekarang banyak sih pusat kebugaran di sekitar kampus. Iya Ya sih, mungkin betul. zaman itu belum ada ya. Ya, di zaman seperti kan. itu. Karena gue nggak kepikiran, Bu. Ya, karena lu mikirinnya gimana cara lu bisa jadi perempuan, udah gitu aja. Nah, Tom, terus boleh nggak ceritain? Ya. Tadi udah. Iya, jadinya pada intinya kita tuh olahraga cari yang sesuai dengan jadwal Iya. kita juga senang kayak gitu. Ini boleh nggak di share nih ke coba-coba Iya. manja titik Balik. Iya, titik balik lo sampai akhirnya oke, gue harus kece nih dengan badan Oke. gue bisa turun. Apakah lo jatuh cinta atau suka sama orang? Kalau untuk bagian itu, gue meluruskan kita tuh jangan berubah untuk orang lain. Karena ketika Iya, lu kehilangan iya, orang benar, itu, benar. lu akan kehilangan motivasi Nah, lu juga. jadi kayak lu gitu. jangan pengen kurus karena
lu lagi dekat sama Om Burhan, burung hantu gitu kan, jangan. Jadi Jadinya kalau meninggalkan kan lu itu lagi. iya, jadi kita harus jadi gue tuh titik baliknya karena gue mendaftar di fakultas Gizi. Fakultas Ekologi Oh, iya, sorry. Manusia. Fakultas Ekologi Manusia. Iya, Prema. jurusan ilmu gizi. NRP-nya I1. Iya, gue I3. Oke. Nah, di situ kan gue belajar. Oh, gini-gini metabolisme kita seperti apa dan sebagainya. Semakin gue pelajari, gue semakin jatuh cinta lah pada ilmu nutrisi ini, dan gue jadi kepatri nih sendiri di dalam pikiran gue. Misalnya nih gue melihat sugary food. Oh, gue makan dia maksimal segini aja, karena kalau gue makan dia terlalu banyak di badan gue akan seperti apa metabolismenya, kayak gitu. Jadi turning point-nya itu biar lebih umum dan lebih umum atau general adalah masalah kesehatan. Gue pengen nanya Indra. ya. Untuk tadi kan masalah ngitung kan sugary food. Nah, gue punya satu circle yang memang memiliki pola hidup sehat. Tapi menurut gue tuh bukan maksudnya capek gitu, karena mereka setiap mau makan mereka ngitung kalori. Bahkan sekarang kan udah ada aplikasi penghitung kalori buat. Tapi menurut gue, anjir lah, gue mau makan aja ngitung dulu kalori, ribet. Sebetulnya diperlukan nggak sih setiap kita mau makan kita harus ngitung dulu kalori atau apa? Jadinya sebenarnya cara orang itu beda-beda ya. Kalau gue pribadi, gue membagi makan gue tuh 6 kali, kadang-kadang 7 kali. Sehari? Are you kidding? I'm sure. Jadinya bangun pagi pasti air putih kan? Yeah. Itu Setengah minum liter. satu? Enggak, itu belum. Itu kan pembukaan ya, setengah liter Itu air. sekalian detoksifikasi kali Ya, dan sebenarnya kan selama kita istirahat malam itu tubuh kita kan tidak terhidrasi dengan baik. betul, Ya. betul. Nah, setelah itu gue akan biasanya makan tomat sama madu dikasih lemon. Wow. Setelah itu baru tuh sarapan yang beneran. Sarapan yang beneran tuh gue nggak mesti dada ayam, mesti apa, enggak. Yang penting ada carbs-nya. Biasanya carbs-nya itu gue ambil yang karbohidrat kompleks. Nah, gimana? Atau yang banyak seratnya. Misalnya nih rolled oat. Oatmeal. Jadi oatmeal itu kan macam-macam. Hah? Ada yang halus, ada yang kasar kan. Gue lebih pilih yang rolled oat. Jadinya itu dia bulir-bulirnya lebih kasar. Seratnya lebih banyak. Yes. Kalau enggak itu ya bisa ubi rebus. Oh my god. Cilemu apalagi. Iya. Gue tau, dan berat badannya berkurang karena kentut. Gas-gasnya keluar sekilo Nah, aja. kayak gitu. Terus biasa gue gampang lah makanya. Cuman gue sejak memasuki usia 24 tahun, gue sudah mengurangi makanan yang bersifat olahan. Jadi gue lebih memilih makan gandum ketimbang makan misalnya roti kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya lagi, bukan berarti makan olahan tuh nggak baik ya, cuman ya gue lagi ingin aja seperti itu sejak usia gue 20. Roll outnya diapain maksudnya? Roll out itu biasanya gue cuman siramin fresh milk. Jadi menu sarapan pagi andalan gue itu adalah roll out dikasih fresh milk, kadang-kadang dikasih cinnamon dikit sama kopi sedikit. Oh, kopinya kopi bubuk ditaburin gitu. Jadi kopinya kan gue menggunakan Ayak saringan. enggak brand yang udah langsung disiram air, dia bisa langsung larut gitu loh. Ini Apa sih kok? Quaker Oat. Bukan. Jadinya gue pakai kopinya itu yang Oh, sasetan. iya, yang larut dengan air langsung, yang freeze dry. Iya. Oh, kayak Nescafe gitu. Nah, kalau sebut brandnya gitu, jadinya Ya. biasanya gue roll outnya itu 1 cup, Mhm. dikasih si kopi 1 saset. Oh, satu kopinya bener. Oh, jadi dia minum kopinya langsung dari Iya, situ ya? karena kalau pagi itu kita kan rush, nggak punya waktu Iya, yang iya, banyak, iya. jadi mendingan menu itu sekali langsung deh. Gitu, tapi kalau buat teman-teman yang ada gangguan lambung, jangan campur kopi ya. Yes. Nah, terus biasanya gue roll out dikasih si kopi tadi, terus fresh milk 1/2 liter. Fresh milk, yes. Ya, terus biasanya dikasih cinnamon di atasnya, udah. Abis makan itu langsung nyanyi andaikan ku dapat. Dan itu roll outnya gue nggak suka disiram air panas, ini gue suka disiram si susu dingin itu terus dibiarin kayak 15 menit gitu, dia jadi kenyal. Ya, kayak gitu. Iya. Itu bebas ya, tergantung orang. Terus itu makan yang pertama, yang kedua. Yes. Terus nanti sekitar jam 10, itu kan makan itu di jam 6-an lah. Terus nanti jam 10-an tuh ngemil. Brunch. Ya, cemilan gue itu biasanya yang paling sering itu adalah Soy Joy. gue mencoba makanan yang ini, biasanya gue kalau bukan apel sebiji atau tomat sebiji. Ya, susah. Boh, gitu begitu ya. Dua huruf. Dua huruf. Oh. Dua huruf titiknya panjang ya.
Bo. Nah kayak gitu, atau cemilan lainnya tuh gampang aja. Biasanya gue minum susu lagi. Susu bisa dikategorikan cemilan. Iya sebenarnya kan itu Karena sifatnya mengenyangkan. iya protein. Nah karena gue juga kan build muscle, jadi gue tambahkan lah itu di jam 10. Kalau enggak biasanya gue dada ayam pakai sayur mayur gitu, kayak salad kecil gitu. Muka lu kenapa? Asem banget. Nah Nggak. tapi buat teman-teman Susah buat kita ya, Bu. enggak, jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh selingan tuh bisa buah. Daripada teman-teman makan gorengan yang kalorinya berlebih, iya, ya makan buah kayak pepaya 1 potong 20 gram itu udah cukup kayak gitu kan. Jangan pepaya lu makan satu panjang itu ya. Terus nanti jam 1 siang, jam 12 siang gue makan siang. Nah, makan siangnya diatur nggak atau Kalau bebas? gue makan siang, kalau lagi sempat masak sendiri. Kalau lagi Makan sendiri. Masak sendiri. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Aku ikutan joget juga nih. Lama-lama terbiasa kok. Iya. Terus duet Saiful Nasar ini ya. Ya, kalau makan siang itu tadi gue bilang ide yang masak sendiri. Kalau nggak pun bisa beli di luar. Yang penting tetap dengan memperhatikan proporsinya. Nasi putih nggak apa-apa tuh. Kalau gue pribadi makan siang, biasanya gue bawa roll out lagi. Bo, makan begitu terus lu pakai roll out. Ding dong. Iya. Hah? Ding dong. Iya, Ding dingin. dong. Oke. Gak apa-apa nih. Yaudah, Ngobrol ke sana. ngobrol gitu. Ding dong. Dingin say. Oke. Nah, jadinya Roll out lagi. enggak, kadang-kadang gue roll out kampusnya. Kalau nggak roll out, biasanya gue bawa apa? Ubi ungu itu. Anjay. Ubi celembu. Ubi ungu yang Talas yang ungu. Kalau enggak biasanya nasi putih, tapi biasanya gue nasi putih itu sekitar 150 gram kalau makan siang. Bo, ngitungnya gimana ya? Nah, Lu ngitung nggak sih? kalau 150 gram. Aduh. Nah, tapi kalau udah tiap hari lu lakukan pasti Ya, akan mudahnya kayak cuma ya. 1 centong setengah gitulah, enggak yang Portugal. iya. Yang nggak tahu itu gue. Iya. Nah, terus sayur tuh gue makan banyak. Jadi kalau di piring itu paling gampang adalah seperempatnya itu adalah carbs. Itu bisa nasi, bisa ya tadi gue bilang ubi kan. Terus sayurnya itu bisa gue hampir setengah piring sendiri. Terus protein. Proteinnya itu bisa ayam. Biasanya gue untuk protein paling suka kalau bukan dada ayam, ikan. Yang putih berarti daging putih ya? Ya sebenarnya gue makan red meat juga, tapi gue bagi 1 minggu tuh gue makan daging merah itu sekali, makan ikan itu 3 kali, udah 4 kali, sisanya tuh biasanya gue makan dada ayam. Gue sama dia langsung. Nah, dan itu gak perlu tiap hari, dan gak perlu tiap hari lo masak, lo bisa beli juga kan. Kalau kayak makan di warteg juga boleh. Gue pernah lihat influencer fitness lainnya juga makan di warteg, cuman Iya, si Kenny itu makan warteg. iya, tapi jumlahnya aja kan. Kayak lu ke warteg tapi pesannya opor ayam, nggak minum santannya kan, cuman makan ayamnya. Oh, Yang enak kuah. Kuahnya? biasa. Enggak, kita pesan di Bu ya? Bu Kris. Bu Kris, kuahnya. Kuah gadang asam, kuah opor. Nah, jadi karena kalau gue biasa makan opor tapi gue angkat lah dari si santannya. Ya. Terus sayur mayur kan kalau di warteg banyak banget pilihannya ya. Jadi biasanya gue kalau ke warteg itu dada ayam, kalau dia gede 1. Sorry, gue potong maaf. Ayamnya boleh goreng apa nggak boleh non goreng? Sebenarnya gue melihat tergantung jenis gorengnya. Ada kan yang goreng itu basah banget minyaknya ya, itu pasti gue tidak. Tapi kalau dia gorengnya masih wajar-wajar, tapi gue selalu prioritaskan menu panggang atau yang dimasak kuah gitu. Kulitnya pastinya gue tanggalkan. Kulit lagi. Kalau goreng mau goreng mau rebus mau apa, gue selalu menanggalkan kulitnya karena dia tinggi lemak. Ya karena apalagi sekarang gue udah 30 tahun ya, jadinya gue lebih memperhatikan asupan kolesterol gue kayak gitu. Si dada ayam, jadi gue kalau ke warteg dada ayam, kalau dia gede 1, kalau dia kecil, biasanya kan dadanya ada dada yang kecil ya. Bagi 2, kiri sama kanan. Nah, yang kanan biasanya ada tai lalatnya. Itu gue ambillah 2 kayak gitu. Kalau enggak, gue makan ikan. Biasanya gue suka ikan kakap. Kayak gitu. Wow. Lanjut, ini makan siang. Iya, terus kayak gitu. Terus sayurnya tuh biasanya gue kalau di warteg ambil 4 macam. Apanya? Sayurnya? Jadi kan biasanya ada capcay, ada sop, ada tumis-tumis apa. Iya, jadi biasanya kan kangkung, terus ada capcay, terus bayam tapi nggak dikuahin. Kuah, oke. Terus biasanya satu lagi apa gitu pokoknya. Makan 4 sayur. Iya, kalau misalnya dia 1, 2, 3, 4. ya kalau misalnya dia cuma ada bayam sama capcay nggak apa-apa tuh. Tapi capcaynya 2 porsi, bayamnya 2 porsi kayak gitu. Sehingga gue kalau makan warteg bayangnya kayak makan solaria, jadi gue bisa masak sendiri. Kan alemong juga. Mahal maksudnya. Iya, mehong. Enggak Karena kan juga. dia pesennya sayur aja 4.
porsi. Ya, Iya. biasanya ya kayak gitulah. Nggak apa-apa, ini menarik banget. Lanjut. Iya. Itu tadi udah makanan Inspirasi keempat banget nih. siang, Pak. Iya. Sekarang kelima. Ya kalau makan waktu 25.000 lah. Iya, Oh, masih wajar. Kayak gitu, wajar. karena gue nasinya kayak bilang nggak usah banyak-banyak. Iya. Iya, Oke. benar-benar. Terus nanti jam 3-an tuh gue makan lagi. Oh my god, enak ya hidupnya. Iya, gue makan lagi itu biasanya selingan sore gue tuh kalau bukan buah, iya kan? Kalau bukan buah biasanya gue ada ini siapa? Oat lagi. Tapi Gak enak itu tiap hari ot. enggak, karena sebenarnya menurut nyokap gue dari kecil tidak terlalu suka makan nasi sih. Gue Kita hamba nasi. jadi gue dari kecil memang gue itu bisa obes ketika gue masuk SMP itu karena gue kayak suka beli jajan-jajan kue-kue gitu. Oh, manis ya, Ya. terigu gitu ya. Ya, yang jumlahnya nggak terkontrol, terus kayak minuman manis kayak gitu. Pengawetnya. Sweet tooth ya. Ya, waktu namanya juga anak SMP ya, belum Iya. ngerti. Terus selingan sore gue tuh ya kadang-kadang buah, kadang-kadang juga Satu lagi. iya, kadang-kadang si ini sayuran hijau dipotong-potong kan si sayuran dicuci dulu pakai air panas, terus dipotong-potong, terus dikasih dada ayam yang udah di steam gitu. Kayak salad, Bu. Iya, salad lah. Caesar salad Iya. gitu. Iya, Potong tapi ayam. gue selalu gue lebih sering menyiapkan makanan gue sendiri karena Karena ini. iya, gue tahu jumlahnya sesuai yang gue mau Iya. dan harganya juga menjadi lebih ekonomis. Betul, Ya, tips betul, buat teman-teman di betul. rumah itu jalani diet yang affordable kayak gitu. Karena banyak juga makanan-makanan lokal yang sebenarnya murah dan menyehatkan kayak gitu. Yes. Terus makan malam, tergantung kalau gue mau nge-gym, biasanya gue makan nasi lah. Gue masih makan nasi sekitar 150 gram lagi, ya sayur mayur sama Muka lu ada anjing. kayak gitu. Jadi lo kalau makan nasi goreng nggak bisa sebungkus ya? Gue kalau pergi makan warung nasi goreng biasanya kan udah tahu tuh porsi tukang nasi goreng kan banyak ya, Iya. melimpah ruah. Gue selalu beli nasinya 1/4 aja Seperempat, dua. kayak gitu. Atau pesan kue tiaw, gue bilang kue tiawnya setengah aja, dagingnya full gitu. Tapi kalau menurut gue ya, dengan 6 porsi makan lo tadi, 6 7. kali ya? 6 plus 1 Oh iya. air putih kan? Itu menurut gue itu bagus banget ya. Bagus. banget. Bagus. Dan lo mempunyai hidup jadi lebih disiplin kan? Iya. Lo tahu nih apa yang harus lo lakukan untuk good untuk badan lo sendiri. Betul. Tapi balik lagi untuk sahabat manja itu adalah choice ya Yes, kan? betul. Itu adalah sebuah Betul, pilihan. betul. Bukannya aku sama Risma tidak mempunyai pilihan itu, bukan, belum saja. Iya. Nah, iya, jadi karena kita itu betul kata Kak Andra ya, kalau kita itu mau diet yang harus sesuai dengan diri kita. Yes. Kayak tadi gue bilang, pilih makanan-makanan yang memang biasa dimakan. Jadi kalau kayak dulu waktu gue praktikum di rumah sakit atau intern di rumah sakit, kita tuh selalu nanya kebiasaan makan si pasien itu seperti apa. Iya, selalu ditanya. Karena gini, kayak misalnya nih, kadang-kadang orang bilang, sekarang gue belum boleh buka praktek mandiri, nanti ada prosedur yang harus dilalui Amin, dulu. segera amin. Yes, kita jadi pasien itu ya. Nanti ya, ini kadang-kadang kan di YouTube suka dipotong jadi bermasalah ya. Gue Iya, tegaskan iya. sekarang gue tidak buka praktek mandiri, gue sharing-sharing aja. Orang yang nggak belajar nutrisi aja boleh posting, masa gue Iya, boleh? bener. Kalau misalnya praktek mandiri dilarang ya BCA kayak ada, Oh, iya. BNI. Oh iya benar Oh, juga ya Allah, ya. bener, iya, ya Allah. Asal jangan praktek naik apa ya? Coba. nggak ada. Oke. Ada yang erit. Error, tapi turunannya ada. Kan gue nabung pengen yuk. Ih, coy. Iya kayak gitu. Kita selalu tanya kebiasaannya seperti apa, makanan disukai apa, jadinya kan ada yang bilang, oh kalau mau diet itu apalagi nih anak-anak nge-gym yang pingin punya badan lebih berotot, kadang-kadang oh makanannya harus western ya. Ya enggak juga, sebenarnya makanan lokal lu makan tempe juga bagus. Dada ayam nggak mesti kayak orang bule yang dipanggang pakai bumbu-bumbu merica. Lu dada ayam digaramin terus ditumis juga ya jadi versi kayak, atau lu makan ayam ungkep bisa. Dulu Iya. gua waktu masih kuliah itu kan agak susah kalau gua harus masak, harus dijemput lagi. betul. Nah, gua makan santai aja. Selain makan di warteg, gua juga makan kayak di warung pecel. Kayak teman-teman gua ngajakin makan pecel ayam. Kecil kan gua gorengnya juga Nah, hitam. tapi biasanya kan si ayamnya udah diungkep kan. Jadi lo mesennya yang Ya udah ungkapannya aja nggak usah digoreng, orangnya seneng dong ke gue. Iya. Jangan ngerepotin. Oh iya, bisa kalau diungkep tuh udah matang ya? Ya udah matang. Udah matang. Tapi tergantung jenis warungnya sih. Ada yang biasanya dia ngungkepnya setengah matang. Lu carilah, lu lihatlah ungkepan yang matang. Kayak gitu. Kok tepuk tangan sih? Jadinya mau diet itu nggak usah pakai ribet. Kalau lu menjalankan dietnya jam sekian lu harus begini, lu nggak boleh makan ini, lu harus makan
kalau diet yang terlalu ribet itu pasti juga kita akan cepat Nyerah. kendornya karena terlepas dari komitmen kita nyiapin dia aja udah effort banget kan. Iya, Gua- bener banget. Gue inget lu kemarin diet yang OCD, Iya. obsessive compulsive disorder, masih nggak? Iya, nasi goreng. udah lost. Tapi gini ya, kalau menurut gue diet itu it's all about mindset. Betul. Kemudian adalah niat dari hati yang terdalam. Betul. Dan ternyata cocok apa enggak, karena cocok kan OCD di lu belum tentu cocok di gua. Betul banget. Dan internet sekarang banyak banget loh, intermittent fasting lah, apalah. Ya diet itu ada berbagai Karbo, macam ya. Karbo, keto. Dan semua itu harus yang pasti dipastikan adalah kita nyaman menjalankannya Iya, sesuai, dan ya. cut off pointnya itu bukan cuma berdasarkan yang gue pelajari biar nggak salah Iya, tangkap bener. orang. bener iya. Itu adalah cut off pointnya itu bukan lu cuma sekedar kurus. Ya kalau lu cuma mau kurus ya udah lu cuma mau turun 10 kilo ya nggak, bukan itu cut off pointnya. Iya. Kan lu menjadi Sehat, sehat. betul. Kalau cuma mau sekedar kurus ya udah nggak usah makan-makan kayak gitu kan. Ngerti. Karena tubuh kita itu membutuhkan nutrisi Nutrisi, at betul. certain Iya. point. Dan tujuan orang menjalankan diet itu berdasarkan buku-buku diet yang resmi, berdasarkan penelitian adalah untuk membantu kita mencapai status gizi normal. Yes. Status gizi normal. Dan mempertahankan status kesehatan. Jadi kalau lu makan yang nggak sembarangan dietnya, yang nggak jelas lu dapat dari mana, lalu lu tiba-tiba jatuh sakit, berarti Ada yang collapse ya, Iya, tiba-tiba kayak gitu. black out gitu kan. jadinya gue sarankan kalau memang mau menjalani diet itu menghubungi orang yang profesional di bidangnya. Betul. Selain ada dokter gizi, kalau di Indonesia itu yang bisa buka praktek mandiri itu ada register dietitian, atau kita ke puskesmas, rumah sakit juga ada sarjana-sarjana gizi Betul. yang memang ditempatkan di sana, yang bekerja di puskesmas itu kita bisa konsultasi kayak gitu. Karena dan apa kayak temen gue tuh beli bukan aplikasi sih, ada yang panduannya itu memang juga bu. Iya, itu Sekarang dia. tuh Sama gini loh, kalau menurut aku ya, banyak banget nih orang-orang di Indonesia lah kita spesialinnya. Diet itu mahal jatuhnya. Kayak Iya. apa yang tadi disebutin sama Tom kan pasti kebayang loh, sahabat-sahabat manja pasti mikirnya, hah, dada ayam, hah, oat, hah, ini berarti kan I have to spend yes. beberapa certain untuk Ya, jadi sebenarnya gini, kalau gue pribadi, gue dulu pernah mahasiswa. iya dong. Pastinya kan, dan gue menjalankan makan kayak gini tuh dari zaman gue mahasiswa. Gue merasa gue justru jatuhnya lebih hemat dibandingkan teman-teman gue yang nggak makannya nggak diatur Iya. kayak gitu. Karena gini, kita konversi dengan harga sekarang, gue makan dada ayam satu hari itu 1/2 kilo. mati mewah. Enggak takjub. Oke, misalnya 1/2 kilo bahasa itu kalau masak kan jadi 400 gram aja Iya, kan iya. ya. Itu kalau kita beli di swalayan aja lagi mahal 30.000, itu udah gue makan satu hari. Tambah sayur-sayur, taruhlah 10.000, 40.000 ya. Tambah carbsnya berarti gue cuma 50.000 sehari. Sama ya, Wak. Kita juga Mirip even banget lebih ya. Iya kan? Ah, bener-bener. Kayak gitu. Nah, tipsnya nih kalau memang yang lagi on budget ya bisa nyiapin sendiri. Dan kayak gue bilang tadi, bisa juga beli di penjual-penjual makanan tapi kita pilih-pilih aja kan, kayak gitu. Bayangkan kalau kita jajan, sekali kita duduk jajan berapa kan? Sekali kita bisa order 100.000. Iya, kayak gitu. Mungkin kayak di convert kali ya bu. Biasanya kita minum kopi kekinian yang manis itu convert jadi apa? Iya. Jadi kalau misalnya kita mengkalkulasikan masalah duit, sebetulnya ya bener kita sehari juga spend kadang juga lebih banyak. Iya, nah iya, bener. gue juga selalu bilang ke kadang-kadang teman-teman yang nanya kan, iya pada intinya diet itu selain kita enjoy menjalankan sesuai dengan kehidupan kita, dan paling utama itu juga yang sesuai dengan budget kita. Sesuai dengan Kayak gitu, kayak tadi gue bilang gue makan dada ayam 1/2 kilo, gue bikin salad ya. Salad yang gue bikin sendiri, dada ayamnya 100 gram berarti cuman 10.000. ya kan 1 kilo 60, berarti 100 gram 6.000-an kan. 6.000 sama sayur tuh 4.000 udah banyak kan. Iya, Kalau kita betul. beli di pasar, oke, satu porsi salad gue 10.000, tapi kalau kita beli kita belanjain salad stop apalah Iya. semua bisa 50-an. kita nggak sebut brand ya. Kalau kita semuanya dibeli ya pasti jatuhnya lebih mahal. Yes, kayak betul gitu. banget. Semuanya tergantung lu nyamannya bagaimana. Lu lebih nyaman, oh gue buang duit yang penting, gue spam duit sekian, Iya. tapi ya udah gue tinggal makan, atau gue harus Bisa ya, repot nyiapin. Pilihan ya, pilihan ada di tangan Anda. Kayak gitu. It's gonna be your call. Nah seperti itu. Kalau gue pribadi lebih suka menyiapkan sendiri ya. Jadi kalau zaman gue kuliah dulu, ya biasanya gue beli, kadang gue nyiapin sendiri. Kalau sekarang udah kerja,
gue setiap hari rata-rata nyiapin sendiri sih. Dan kalau masalah kopi tadi disebut ya, gue peminum kopi banget ya, sehari gue itu bisa minum kopi 2 kali. Serius? Tapi yang pakai gula enggak? Kopi kesukaan gue itu americano. Iya, Oh, tanpa gula ya, iya. no sugar. Iya, atau latte. Jadinya misalnya Bener-bener tanpa no sugar juga no kan? sugar, Kalau no no susu. creamer, cuma ya buat asup protein gua sama si kafein Betul, aja. betul. Wow. Kayak gitu. Sehari gua makan protein tuh sekitar 145 gram aja. Hitungnya itu loh. Bu. Dihitung ya, Bu? Dihitung Karena gini. Nah, gitu gini loh. nih. Coba. Kenapa gua Ubah gua mindset kita please tentang penghitungan itu yang biar kita nggak mikirnya udah ribet. nggak perlu repot-repot hubungi ya ahli gizi di rumah sakit ataupun di puskesmas ya udah ada yang ngitungin. Kayak gitu. Kita harus kayak Atau ngitung. ahli gizi yang praktek mandiri. Sebenarnya kalau di praktek mandiri itu kan lu nanti akan diprescribe misalnya Risma nih usia sekian ya, lu makan nasi sehari berapa sendok, jadi kayak udah di-convert ke sesuatu yang rumah tangga banget. Lu makan tempe, misalnya tempe berapa potong sehari gitu. Ya bahasanya itu bahasa yang gampang Iya, kayak benar, gitu. benar, Nasi satu sakit. Risman makan siang 1 2. Iya, tapi kan ada ya orang yang diet makannya 3 sendok doang. Ya, sebenarnya kayak gitu. Dan kadang-kadang kita tuh terlalu takut misalnya ada yang bilang, lu jangan makan nasi, tapi lu tanpa sadar lu makan gorengan yang minyaknya lebih banyak. Nah, di mana kayak biasanya gue pernah waktu praktikum zaman sekolahan gue itu kayak 1 buah gorengan tempe itu kalau diperas minyaknya itu 1 sendok makan. Itu Beres 1 sendok makan? iya, tempe goreng itu 1 sendok makan tuh minyak sekitar 45 kalori kalau nggak salah. Wow. Nah, itu tanpa lu sadari kan, dimana lu makan tempe goreng nggak mungkin cuma 1. Iya, pasti. Kayak gitu. Terus kadang-kadang lu terlalu takut sama nasi. Aduh, gue nggak makan nasi nih, tapi tanpa sadar kita minum minuman botolan yang high sugar kayak gitu. Gue nggak bilang minuman botolan tuh nggak sehat ya. Iya, choice lagi. Ya kayak gitu. Ini Bukan gitu. gue bilang nggak boleh, itu tergantung. Yes, yes. Tapi gue pengen sharing loh, Ndra. Jadi dulu ketika gue bekerja di tempat yang lama kan gue di-provide gorengan. Udah ada di depan mata, ya kenapa kita nggak boleh makan dong? Udah ada di depan mata setiap hari, kita makanlah gorengan. Lu tau kan gue segede apa gitu. Nah, begitu gue pindah ke kantor baru, karena tidak di-provide, karena gue kan tipikalnya memang apa yang ada di depan mata gue makan. Gue tidak makan gorengan. Bye-bye, ini kita berdua ada di depan mata dia nih. Gue tidak makan gorengan ya, Bu. Terus karena gue aktivitas yang turun naik apa itu kan ya udah sempet hampir 15 kilo, cuma WFA naik lagi. Sekarang udah tadinya kan 75 lah. Sekarang 78 lagi. Amin, terus naik. Ya, jangan, Bu. Tapi maksudnya gorengan itu benar. Ngaruh, Bu. iya, Ngaruh, benar. Bu. Iya, kayak gitu. Alhamdulillah, nggak suka Gorengan. gorengan gue. Oh iya, nggak suka. Enggak. Saya nggak suka, gorengan nggak suka, saya nggak suka. Anda yang milih-milih makanan. Iya, kayak gitu. Yang penting kita enjoy aja menjalani kayak hubungan asmara kan. Oh, jangan kita lagi pada jomblo. Kalau nggak enjoy kan nggak enak. Ya ampun. Ya Tommy, satu yang terakhir buat teman-teman yang ada di rumah, coba-coba boleh nggak kasih pesan kayak motivasi kayak yuk yang mau kurus, you have to do this, you have to have Yeah. what gitu. In summary, you have to respect and love yourself. Beginilah the way you Kalau nggak hafal look. jangan Gak kelihatan gue anak dangdut ya, ngafal lagu. Dan ketika lu menyayangi diri lu, pasti lu memberikan yang terbaik buat dia. Pasti. Lu pingin dia tetap bagus dan sehat kan. Yes. Jadinya kalau mau diet itu jangan gue badannya mau kayak si A, si B, si C. Mm-mm. Intinya adalah kita sehat. Rambutnya panjang kali ya. Dapat badan bagus itu bonus. Gitu. Dan jangan kita diet untuk orang lain ya, Bu. Betul, kayak lu lagi mau flirt ke orang di kantor, lu badan lu jadiin otot-otot. Nanti pas lu deketin dia nggak mau, lu patah hati, balik lagi. Sabar ya. Sabar ya. Gitu. Atau lu jangan pergi nge-gym hanya karena lu lagi pingin ngegebet orang di gym. Sabar ya, Ndra. Masih selain ada Om Burhan, masih ada Om-om. Iya, kayak gitu. Lu naksir sama si A, terus ya udah dia nge-gym, ya udah deh nge-gym biar bisa nanya-nanya ke dia. Sabar ya, Begitu Ndra. lu tahu dia nggak suka lo, lu stop nge-gym. Sabar ya, Ndra. Dan ingat semua itu harus affordable. Affordable itu penting. Iya, jangan lu aslinya lu memang sukanya Zumba tapi lu pergi ikutan ngangkat-ngangkat beban kayak gitu kan. Gak apa-apa. Kalau memang jiwanya Zumba, ya pergi kelas Zumba dinikmati. Gue senangnya Zumba, sok Karena Pulang-pulang workout kan itu ya lakukan segala sesuatu yang kita nikmati. yes.
Tapi ini karena kita membahasnya untuk pola hidup sehat ya, Yes. bukan untuk Ya. berbeza. Iya, itu dia. It's your call. Jadinya itu perlu kita garis bawahi bahwa nggak semua orang menjaga hidup sehat itu ya harus otot-ototan. Yes, betul. Kayak gitu. Karena kalau kita baca-baca buku-buku sains tentang nutrisi ya sebenarnya cuma ada pengaturan yang beda-beda, dan jangan lu bandingkan misalnya nih kok gue makan daging ayam, dada ayam kayak setengah kilo sehari, ya karena gue lagi build and maintain muscle kayak gitu, gue butuh protein yang lebih kayak gitu. Enlighten sekali ya, Banget. pencerahan banget ya. Apa tuh? Ini Apa buat tuh? lo. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Thank you. Buat hati kali ya. Sama-sama. Tapi boleh nggak terakhir ceritain dong tentang ikutan pageantnya dulu. Penasaran. Pageant ya, sensitif nggak ya bahas pageant? Enggak, kita udah pernah bahas kok. Iya, di Oke. episode kita keberapa tentang pageant. Ya, jadi Kenapa tertarik dan ikut apa, terus sampai mana? itulah yang kita bilang ya, antara ekspektasi dan realita kerap kali berbeda. Kita tidak perlu menyebutkan ajang apanya sih. Iya, jadinya gue ikut asal muasalnya itu gue di DM oleh salah satu. Talent Scout atau Gue berpikir itu talent scout ya, tapi dia ternyata regional director. Ya, ya, seperti itu Ya, lah. kan kalau dunia pageant ada istilah regional director kayak I gitu. think I know. Nanti kita bahas off air. Iya, terus udah ditanya mau ikutan gak? Terus gue tanya Iya. ini apa? Gue tanya dulu kan, ini apaan? Oh ini gini. Oh ya udah, ini semacam dia menyebut yang ada brand susunya itu ya. Ini kayak yang ada si iya. brand susu itu Oke. nih, gini. Oh oke lah, gue berpikir ya cukup oke, dan maksudnya tentang bagaimana kita inspire orang buat hidup sehat dan sebagainya, dan memang gue juga suka ya oke. Bergabunglah gue, mulailah prosesnya, dan adalah karantinanya di mana Bapak Risman ini adalah salah satu mentor pada waktu itu. Ya, Jadi nggak jadi putri, akhirnya jadi mentor ya. ya dia mentor pada waktu itu. Jadi jadi judge, Muka bangga. judge juga untuk beberapa. Judge yang judgmental. Ya gitu. Terus udah karantina lah kita di sebuah hotel di Kota Bogor karena gue ikut area Jawa Oh, Barat. Jawa Barat, oke. Ya udah karantina, dan pakai national costume juga tuh pada zamannya gue. Pancar langit national costume-nya. Cari tuh. Ketahuan. Itu nih. pesan sponsor. Itu pesan sponsor harus disebutkan Oh, kan iya. ya kayak gitu. Udah deh malam pemilihan Menang. selesai. Oh, alhamdulillah. Juara Yeay. satu, cuma ya banyak hal terjadi Luar kali ya. biasa, tapi tetap jadi juara satu. Betul. Dan akhirnya Tom ini bisa memaintain dirinya untuk tetap berbadan oke. Karena gue bentuk badan bukan karena mau ikutan kontes. Ya. Karena memang dari dulu kan dari konsisten ya, dari Iya, konsisten kuliah. berarti. Iya. Nah itu dia, berarti diet itu juga bisa ngebawa diri kita untuk lebih disiplin lagi. Betul. Makanya tergantung kalau semuanya berasal dari pola pikir kita untuk apa dulu nih. Kalau gue cuma misalnya ikutan, oh gue mau diet nih buat gue mau jadi model, begitu gue casting gue ditolak, ya udah ngapain lagi? Gue iya kan mau ngapain lagi? Ya gue balik aja kayak gitu. Ini gue olahraga berarti dari 2005 ya. Wow, 14 tahun ya. Ya 15 tahun ya. 15 tahun, 20 iya. benar. Wow, Luar umur biasa. aku. Oh iya kan lu baru menstruasi pertama kemarin ya. Iya. Oke. Oke deh, sahabat manja, aduh Tom, thank you banget. Thank you for Kamu having happy. me. Kamu mahal. Jadi buat sahabat manja yang mungkin tertarik untuk mengikuti jejak dari Tom, bisa mengikuti nonton terus si YouTube channelnya. YouTube channelnya Tom yang tadi Yes. sudah disebutkan apa? Tom Lewis YouTube channel. Itu dia, dan juga boleh juga mengulang-ulang video ini terus. Kata-katanya Tom tadi benar-benar digaris bawahi, dicatat, Iya. diingat, dilakukan. Love and respect yourself. Itu dia yang pentingnya guys. So thank you so much sekali lagi buat Tom dan sahabat Thank manja you yang ada for di rumah. watching. Thank you Thank you banget. semua. Mereka mau lanjut makan nasi goreng lagi ya? Apa tuh nasi goreng? Apa deh? Aduh, apa itu nasi goreng? Oh. Terima kasih Tom. Thank Kita you ketemu so lagi di much. episode berikutnya, dan kalau mau diet, good luck. Semangat. Ya, Udah nggak ada ya? dimakan Udah nggak ada ya? lagi. Mau makan ya?